Salam pemirsa. Para ahli percaya bahwa merosotnya ekonomi Tiongkok yang memburuk membuat sejumlah besar Taipan Tiongkok melarikan diri dari negara itu sebagai akibat isolasi ekonomi dan politik barat dari rezim komunis. Setidaknya 10.000 Chinese High Net Worth Individual HNWI atau orang Tiongkok berkekayaan tinggi diperkirakan akan berimigrasi ke luar negeri tahun ini dengan membawa sekitar 48 miliar US dollar menurut Henley dan Partners, sebuah perusahaan konsultan imigrasi investasi yang berbasis di London dalam laporannya pada tanggal 13 Juni. Mereka ini mengacu kepada orang-orang yang memiliki setidaknya 1 juta US dollar aset keuangan likuid. Dalam sebuah wawancara dengan The Epoch Times, Wang Chun, mantan Direktur Departemen International Universal Institute of Economics yang berbasis di Beijing, mengatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan arus keluar para Taipan Tiongkok adalah decoupling atas pemisahan Amerika Serikat dari Tiongkok dan isolasi Barat atas Partai Komunis Tiongkok karena kekuasaan hegemonik dan ekspansi komunisnya. Jika Anda memiliki aset ratusan juta dolar, Anda akan sangat khawatir sehingga Anda tidak bisa tidur nyenyak. Mengapa? Karena semakin banyak yang Anda miliki, semakin besar dampak gerakan luar pada Anda, sehingga orang-orang kaya itu mungkin bertanya-tanya, apakah mungkin kehilangan semua uang mereka segera, kata Wang, merujuk pada kurangnya keamanan yang dirasakan orang-orang kaya di Tiongkok. Kaburnya kekayaan semakin dipercepat selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, sekitar 10.000 orang kaya di Tiongkok berimigrasi ke luar negeri. Pada tahun 2018, jumlahnya mencapai 15.000, meningkat 50%. Menurut Global Wealth Migration Review yang dirilis Afrika Asia Bank pada April 2019. Menurut sorotan migrasi internasional 2020 yang dirilis oleh PBB, Tiongkok memiliki salah satu diaspora terbesar pada tahun 2020, dengan 10 juta penduduk Tiongkok tinggal di luar negeri dan sebagian besar dari mereka adalah imigran berduit. Perakitan perusahaan chip barat kabur dari Tiongkok. Pada tanggal 24 September 2021, Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India mengadakan pertemuan puncak kuadrilateral dengan tujuan memungkinkan India untuk mengambil alih posisi Tiongkok sebagai kekuatan manufaktur dunia. Amerika Serikat juga memimpin pembentukan aliansi Chip 4. Kekuatan Amerika Serikat dalam aliansi ini adalah peralatan dan desain, kekuatan Korea adalah manufaktur dan desain, Jepang adalah komponen dan material, dan Taiwan adalah pengecoran logam dan pengemasan. Aliansi ini mencakup bidang penelitian chip, produksi, penjualan, dan pembaruan teknologi, yang mana pada dasarnya mewujudkan model closed loop produksi chip atau kemitraan dari hulu sampai hilir. Sebagai respon, perusahaan chip besar Amerika Serikat dengan cepat menarik diri dari Tiongkok. Pada bulan Januari lalu, raksasa semikonduktor Amerika Serikat Micron Technology membubarkan pusat riset and development di Tiongkok dan kembali ke Amerika Serikat. Pada bulan April, pembuat chip otomotif Global On Semiconductor mengumumkan penutupan pusat distribusi globalnya di Shanghai dan relokasi ke Singapura. Pada bulan Mei lalu, Texas Instruments membubarkan tim MCU Microcontrol Unit di pusat R&D Shanghai dan memindahkan semua lini produk MCU ke India. Pada tanggal 15 hingga 16 Mei, Dewan Perdagangan dan Teknologi Amerika Serikat Uni Eropa bertemu untuk menciptakan rantai pasukan baru di sektor industri utama seperti sel surya, tanah jarang, dan chip dengan upaya bersama yang kemungkinan akan menghambat akses Tiongkok ke teknologi canggih dan mengikis keunggulan rantai pasokannya. Demikian laporan South China Morning Post pada tanggal 17 Mei. Pada 9 Agustus, Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara resmi menandatangani The Chips Act of 2022 yang mencegah perusahaan yang menerima subsidi untuk meningkatkan investasi dalam chip kelas atas di Tiongkok selama 10 tahun ke depan. Pada 12 Agustus, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan kontrol ekspor baru pada perangkat lunak EDA yang diperlukan untuk merancang sirkuit terpadu GAFET, sebuah langkah yang akan melemahkan kemampuan Tiongkok untuk memproduksi core atau inti bagian dari CPU. Elit Tiongkok meninggalkan Tiongkok. Langkah-langkah yang meningkat dari Barat membuat frustasi para eksekutif teknologi tinggi Tiongkok. Banyak dari mereka ingin beremigrasi ke luar negeri dengan aset mereka. Seringkali,
Orang-orang kaya ini berbagi berbagai informasi satu sama lain tentang di mana lebih aman, negara mana yang lebih baik untuk perkembangan mereka, kata Wang. Salah satu pertimbangan Tiongkok adalah tindakan Mogul di Rusia. Negara ini adalah salah satu yang disetujui oleh Barat. Oleh karena itu, Rusia telah memimpin dunia dalam emigrasi jutawan selama 6 bulan terakhir dan jumlahnya diperkirakan akan mencapai 15.000 pada tahun 2022 menurut survei oleh Henley dan Partners. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada bulan Februari lalu dan Barat memberlakukan sanksi terhadap Rusia, indeks harga konsumen Rusia melonjak 16,7% dan seluruh ekonomi berkontraksi antara 10 dan 15%, New York Times melaporkan pada tanggal 19 April. Mereka yang telah mencari kewarganegaraan asing termasuk miliarder terkenal seperti Sun Honping, ketua Dewan Direksi Sunak dengan kekayaan 70,71 miliar US dollar yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Xi Jinping yang memulai industri fotovoltaik memperoleh kewarganegaraan Australia. Dan mantan wanita terkaya di Asia, Yan Huiyan, kepala Country Garden, berimigrasi ke Siprus pada tahun 2020, memiliki paspor Siprus yang dikenal sebagai paspor emas. Prospek ekonomi Tiongkok saat kehilangan dukungan Barat. Pemisahan Amerika Serikat-Tiongkok adalah kemunduran parah bagi prospek ekonomi Tiongkok di masa depan. Pasalnya, teknologi Amerika Serikat adalah sumber daya penting bagi Tiongkok. Menurut data McKinsey Global Institute, Tiongkok menghabiskan 29 miliar untuk impor kekayaan intelektual pada tahun 2017. Lebih dari setengahnya dibeli di Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman, dan 31% di Amerika Serikat saja. Lebih dari 40 tahun hubungan diplomatik, tidak ada keraguan bahwa Amerika Serikat mengekspor teknologi ke Tiongkok dengan cara satu arah, kata Tong Chielin, seorang peneliti di Institut Tiongkok untuk Kebijakan Sains dan Teknologi di Universitas Tsinghua. Oleh karena itu, dampak decoupling teknologi Amerika Serikat terhadap Tiongkok akan jauh lebih mendalam dan serius daripada gesekan perdagangan, kata Tong kepada The Financial Times pada Juni 2019. Selain itu, PKT memihak kepada Rusia dalam perang Rusia-Ukraina yang membuat kubu demokrasi Barat lebih berbeda dari kediktatoran Tiongkok dan Rusia. The Institute for Economic Research, salah satu lembaga penelitian ekonomi terbesar di Jerman, merilis laporan penelitian pada 8 Agustus yang menunjukkan bahwa jika Barat memutuskan hubungan dengan Tiongkok, PDB Tiongkok akan turun sebanyak 2,27%. Studi ini juga menyiratkan bahwa tren uncoupling Amerika Serikat dan Tiongkok akan menjadi uncoupling antara demokrasi Barat dan kekuatan otoriter. Benar-benar tak terelakkan bahwa kedua kekuatan akan berkonflik, kata Wang. Mengutip bahwa Departemen Pertahanan Amerika Serikat menegaskan kembali bahwa PKT adalah pesaing strategis paling penting dalam lembar fakta pertahanan nasional 2022. Arus keluar orang-orang berbakat dan kekayaan dari Tiongkok tidak akan berakhir dalam jangka pendek, dan sebagai lingkaran setan, pengusaha adalah badan utama pembangunan ekonomi, dan migrasi sejumlah besar pengusaha tidak hanya akan menyebabkan hilangnya kekayaan di Tiongkok dan akan mempengaruhi pembangunan ekonomi Tiongkok yang berkelanjutan, kata Chong Yong Nian, Direktur Institut Asia Timur, Universitas Nasional Singapura, pada 2011 ketika pertemuan puncak lembaga think tank. Demikian laporan China News Network. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.